Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GEC Peniel Surabaya pada hari ini Rabu tanggal 4 Juni 2025. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan sama-sama mendapat berkat dari jadwal pembacaan Gemar kita hari ini yang terambil dari Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sungguh luar biasa. Firman Tuhan ini sudah sangat terkenal dan juga ada pujian yang menyatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itu adalah pedoman dan juga panduan di dalam kehidupan kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita sedang bergemar, kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan terhindar dari kesalahan dan tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena kita berjalan dalam terang yang jelas sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai pelita berfungsi untuk menerangi, sehingga saat kita berjalan kita bisa melihat dengan jelas jalan yang kita lalui sehingga kita tidak menjadi tersandung dan jatuh. Sangat penting buat kita untuk memiliki pelita atau penerangan di dalam jalan kehidupan kita. Karena kita bisa melihat dengan jelas jalan kehidupan kita. Apakah jalan yang kita lalui ini benar sesuai firman Tuhan atau kita sudah mulai menyimpang. Jadi saat kita merenungkan firman Tuhan, kita membacanya dan merenungkan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, itu menjadi terang buat jalan kita. Saat kita sudah berjalan mulai menyimpang, maka firman Tuhan itu yang mengingatkan kita dan menuntun kita pada jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara, pelita memancarkan cahayanya yang menerangi kehidupan kita. Firman Tuhan memancarkan terangnya untuk mengarahkan jalan kehidupan kita sesuai dengan tujuan Allah, sesuai dengan rancangan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu adalah supaya kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Jadi firman Tuhan itu menerangi jalan kehidupan kita. Satu ilustrasi yang jelas sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat listrik padam, lampu pelita di dalam ruangan kita juga menjadi padam. Kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Contohnya saja tadi pagi, pada saat saya bangun menyiapkan makan pagi dan juga bekal untuk anak-anak, tiba-tiba listrik padam sehingga lampu di dapur mati dan seluruh ruangan di rumah juga mati. Dan saya melihat di jalan raya juga gelap gulita. Padahal saya harus memasak, saya harus menggoreng ayam dan juga yang memasak yang lainnya. Saya memerlukan terang supaya saat saya menggoreng, saya bisa melihat apakah yang saya masak sudah matang atau belum. Jangan sampai menjadi gosong dan tidak bisa dimakan, atau jangan sampai belum matang dan sudah saya angkat.
Saya perlu terang supaya saya bisa mengerjakan sesuatu itu dengan baik dan benar. Saya perlu terang supaya apa yang saya lakukan itu menjadi jelas. Jadi Bapak Ibu Saudara, terang sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah pelita yang menerangi jalan kehidupan kita. Seringkali kita, seperti contoh yang saya sampaikan, listrik padam sehingga membuat jalan atau lingkungan kita gelap dan tidak jelas. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita juga mengalami saat-saat kegelapan. Sepertinya kita tidak bisa melihat jalan kehidupan kita. Mungkin karena kesulitan yang kita hadapi. Mungkin karena pergumulan yang kita hadapi. Sehingga seolah-olah kita tidak bisa menemukan jalan keluar. Dan di saat itu kita memerlukan firman Tuhan yang boleh menerangi kehidupan kita dan menunjukkan jalan mana yang harus kita tempuh sehingga kita bisa keluar dari kesulitan kita bisa menemukan solusi dari pergumulan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ayat yang selanjutnya, ayat yang 106 dari pembacaan kita Mazmur 119 berkata, "Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil." Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan tidak boleh hanya sekali-sekali kita baca, atau saat kita mempunyai waktu, atau saat kita senggang saja. Tetapi firman Tuhan harus kita baca setiap saat. Dan tidak hanya sekedar kita baca, tetapi kita merenungkannya. Dan di dalam ayat yang ke-106 ini berkata bahwa aku akan menepatinya. Atau dengan kata lain kita berusaha menghidupi firman itu. Kita mendengar firman itu, tidak hanya mendengar tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berpegang pada hukum-hukum Tuhan yang adil. Dan ini menunjukkan bahwa firman Tuhan itu akan terus menerangi kehidupan kita, akan setia menerangi jalan hidup kita, asalkan kita terus berpegang dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan hidup dalam terang firman Tuhan, kita akan terhindar dari kesalahan. Kita bisa hidup sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan di dalam kehidupan kita. Jadi betapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan ini adalah pelita yang menerangi jalan kehidupan kita. Ayat yang terakhir dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya ulangi lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu kitab suci, firman Tuhan, memang bermanfaat. Apa manfaatnya? Yang pertama di sini dikatakan mengajar. Jadi kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, itu mengajar kita supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Jadi firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar dari khotbah-khotbah
gembala kita ataupun juga hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Kalau firman Tuhan itu menyentil kehidupan kita, membuat kita mungkin tersinggung, sadarlah bahwa firman Tuhan itu memang bermanfaat. Salah satunya adalah menyatakan kesalahan. Saat firman Tuhan disampaikan dan menegur kita, bersyukurlah. Itu berarti Tuhan sedang menyatakan kesalahan kita dan Tuhan ingin kita bertobat. Seperti pujian, selidiki aku Tuhan. Firman Tuhan itu akan menyelidiki kita dan menyatakan kesalahan yang kita perbuat. Dan yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi firman Tuhan yang kita dengar mengajar kita dan juga menyatakan kesalahan yang mungkin kita lakukan untuk memperbaiki kelakuan kita. Apa yang kita perbuat yang salah di hadapan Tuhan, Tuhan mengajar dan menyatakan bahwa itu salah. Dan Tuhan ingin kita bertobat sehingga kita berlaku benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat kita mendengar didikan Tuhan, saat kita mendengar teguran firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Mari kita bertobat dan melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita yang menerangi langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan, kami boleh benar-benar terus berusaha untuk membaca firman-Mu, untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu benar-benar menjadi pelita bagi kami, menyinari jalan kehidupan kami. Firman Tuhan boleh mengajar kami, firman Tuhan boleh menegur kami, sehingga kami boleh bertobat dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kebenaran firman-Mu. Kami melakukan firman Tuhan, kami hidup di dalam kebenaran, dan kami rindu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan terus terangi jalan hidup kami, terus ajar kami, dan terus tegur kami kalau kami melakukan kesalahan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, terus bergemar. Baca firman Tuhan, renungkan, dan lakukan. Maka firman Tuhan itu akan menjadi pelita dan menerangi jalan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.